Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat bertemu kembali di hari yang berbahagia ini. Salawat beriringan salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para mahasiswa semuanya, kali ini saya hadir untuk menyampaikan materi terkait dengan sistem sirkulasi hewan. Ya, hari ini kita batasi sampai kepada sistem sirkulasi pada kelompok-kelompok ikan. Ya. Baik, mari sama-sama kita simak agar kita dapat memahami bagaimana sistem sirkulasi pada ikan berlangsung. Kita mulai ya. Nah, pertama sekali tentu kita ingin melihat pengertian dari sistem sirkulasi itu sendiri. Nah, sistem sirkulasi disebut juga sistem transportasi maupun sistem peredaran zat. Ya. Jadi kali ini kita fokusnya pada vertebrata dulu. Kalau invertebrata sirkulasinya masih sangat sederhana, ya. Apalagi kalau pada kelompok-kelompok hewan bersel satu seperti paramecium, ya, amuba, mereka belum punya sistem karena tubuhnya pun hanya terdiri atas satu buah sel saja. Jadi sirkulasinya hanya berupa pergerakan sitoplasmanya saja. Nah, ini kita lihat yang lebih kompleks ya. Ada hewan-hewan vertebrata. Jadi, sistem sirkulasi itu adalah sistem yang bertanggung jawab pada penyaluran atau distribusi zat di dalam tubuh. Ya. Apa saja zat yang disalurkan? Banyak ya, mulai dari bahan-bahan makanan, ya, nutrisi, karbohidrat, lemak, protein, mineral, oksigen, CO2, air, semuanya diedarkan karena semuanya itu dibutuhkan dan sebahagian dikeluarkan dari tubuh. Nah, umumnya kalau kita bicara sistem sirkulasi ini yang terbayang di pikiran kita biasanya adalah darah ya. Ternyata bukan hanya darah. Ya, ada lagi yang lain. Ada nanti namanya sistem getah bening, pembuluh limfa gitu ya. Nah, darah saja dulu misalnya. Darah kan juga fungsinya banyak sekali. Di sana ada hemoglobin ya yang bisa mengikat oksigen. Kemudian di darah juga beredar sari-sari makanan untuk menjadi bahan baku dari sel-sel tubuh. Ya, jadi kalau ditanya apa itu sistem sirkulasi, secara umum dia adalah sistem yang bertanggung jawab pada transportasi, pada distribusi, pada peredaran zat-zat di dalam tubuh, baik zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai bahan baku metabolisme maupun zat-zat hasil sisa metabolisme. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita coba melihat penggolongan sistem sirkulasi, ya. Yang pertama itu berdasarkan jenis cairan yang diedarkan. Berdasarkan jenis cairan yang diedarkan, sistem sirkulasi itu bisa dibagi dua. Ada sistem peredaran darah dan sistem limfatik atau peredaran getah bening. Nanti kita akan perhatikan, kita akan pelajari satu persatu. Kalau kita ingin mengelompokkannya berdasarkan cara peredarannya, ya, cara zatnya itu beredar, maka kita akan menemukan sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Secara sederhana, kita bisa sampaikan bahwa bila zat ataupun darah itu ya, dia beredar selalu di dalam pembuluh darah,
mulai dari pembuluh yang paling besar sampai pembuluh yang paling halus, maka dia dikatakan sistem peredaran darah tertutup. Seperti pada manusia misalnya, ya. Kita termasuk sistem peredaran darah kita ini tertutup karena darah kita selalu berada di dalam pembuluh darah. Sebaliknya, bila ada organisme atau makhluk hidup yang darahnya beredar di dalam tubuh tapi tidak selalu berada di dalam pembuluh darah, melainkan ya ada bagian-bagian tertentu dia masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh, maka itu disebut dengan sistem peredaran darah terbuka. Nah, sekarang kita ingin melihat gambaran sistem sirkulasi terbuka dan tertutup, ya. Kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini misalnya pada kelompok belalang, ya, kelompok insekta atau serangga. Jadi kalau kita perhatikan gambar di atas itu, ya, jantungnya itu ada zat, ya, atau cairan yang masuk ke dalam jantung itu di luar dari pembuluh darah, melainkan dari jaringan-jaringan tubuh masuk ke jantung, kemudian jantungnya pompa menuju ke pembuluh darah. Kemudian dari pembuluh darah ada bagian yang terbuka sehingga cairannya itu, ya, masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh. Intinya adalah darah atau zat yang disirkulasikannya itu tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Bandingkan dengan yang B, ya, itu sistem sirkulasi tertutup. Contohnya misalnya pada dari gambar ini adalah cacing tanah, ya, cacing tanah. Kita bisa perhatikan gambar di atasnya. Jadi jantung menerima pasokan darah, ya, atau zat yang disirkulasikan itu selalu berada di dalam pembuluh darah. Sampai pada cabang-cabang yang kecil, ya, yang halus dari pembuluh darah. Di setiap organnya itu pembuluh darahnya ada, ya. Ketika darahnya itu beredar selalu di dalam pembuluh darah, maka dia disebut dengan sistem peredaran darah tertutup. Mudah, ya. Baik, sekarang kita melihat yang lain. Kita coba melihat yang pertama ini, sistem peredaran darah vertebrata pada kelompok-kelompok Pisces, ya. Nah, secara umum ketika kita bicara sistem peredaran darah pada vertebrata, kita bicara tentang darah, ya, jantung, ada pembuluh darah yaitu arteri dan vena serta kapiler. Ya, nanti satu persatu akan kita bedah, ya. Nah, kalau dari sini kita bisa bilang secara keseluruhan, secara umum bahwa kalau darah semua tahulah kita, ya, yang berwarna merah karena dia mengandung hemoglobin dan seterusnya. Pada darah terdapat eritrosit, sel darah merah, kan? Terdapat leukosit, sel darah putih, dan trombosit. Kemudian jantung, ya, pemompa darah, ruang jantung, jumlah ruang jantung setiap hewan berbeda-beda. Ya, kalau ikan ada 2 ruang jantung, 1 bilik 1 serambi. Manusia ada 4 ruang jantung, 2 bilik 2 serambi, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Sementara arteri dan vena serta kapiler, ia adalah macam-macam pembuluh darah. Arteri itu pembuluh nadi. Pembuluh nadi adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah yang meninggalkan jantung. Jadi kalau arahnya itu pasti dia membawa darahnya itu, dia mengalirkan darah yang meninggalkan jantung. Itu arteri. Sementara vena itu pembuluh balik. Ya, jadi arah aliran darah yang melewati vena pasti dia menuju ke jantung. Ya, kembali ke jantung. Sementara kapiler adalah pembuluh darah yang paling halus, ya, terdapat pada berbagai organ tubuh. Untuk apa? Untuk menyuplai kebutuhan zat dan mengambil bahan buangan. Nah, ini dia. Sekarang mari perhatikan sistem peredaran darah pada kelompok Pisces, ya, kelompok ikan. Nah, kita lihat beberapa faktanya. Yang pertama, Pisces memiliki sistem peredaran darah tertutup.
Nah, berarti dia darahnya selalu beredar di dalam pembuluh darah. Darah tidak pernah meninggalkan pembuluh darah dan tidak mengisi rongga tubuh. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, ikan memiliki pola sirkulasi tunggal. Nah, di mana darah melewati jantung hanya sekali dalam setiap rangkaian sirkulasi lengkap. Jadi dalam sekali edar, darah itu hanya melewati jantung sebanyak 1 kali. Memangnya ada yang 2 kali? Ada. Misalnya pada manusia. Pada manusia itu sistem peredaran darahnya itu ganda dan tertutup. Kenapa dia ganda? Karena dalam sekali edar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Maka pada manusia itu dikenal dengan ada yang disebut dengan sistem peredaran darah paru-paru dan sistem peredaran darah tubuh. Jadi ada 2. Ada 2 kali. Dalam sekali edar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Tapi tidak pada ikan. Ikan dia hanya sekali. Maka dia disebut sebagai pola sirkulasinya tunggal. Nah, fakta yang ketiga. Darah yang kekurangan oksigen dari jaringan tubuh menuju jantung. Lalu dipompa ke insang. Jantung dulu, kemudian dipompa ke insang. Pertukaran gas terjadi di dalam insang. Ya, kita tahu kalau pada manusia ada paru-paru. Ikan dia pakai insang. Dan darah kaya oksigen dari insang beredar ke seluruh tubuh. Kita perhatikan gambarnya ya. Ya, ini dia. Kita bisa perhatikan di sini bahwa saya langsung ke yang sebelah kanan ya, yang jantung ikan itu ada kapiler-kapiler tubuh ya. Kapiler-kapiler tubuh itu membawa darah menuju ke sinus venosus. Jadi berkumpul semua darah dari organ-organ tubuh, dari jaringan-jaringan tubuh sedang dikumpulkan. Mengapa berwarna biru di sana di sinus venosus? Karena darahnya kaya akan CO2. Ya, kaya CO2, miskin oksigen, makanya dia biru. Nah, dari sinus venosus semuanya itu masuk ke dalam atrium, ya, serambi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ikan memiliki 2 ruang jantung, 1 serambi, 1 bilik, 1 atrium, 1 ventrikel. Dari serambi atau atrium, darahnya dipompa masuk menuju bilik atau ventrikel. Dari ventrikel kemudian darahnya menuju ke bulbus arteriosus untuk selanjutnya dia bergerak menuju ke insang. Nah, di insang itulah terjadi pertukaran oksigen dan CO2. CO2-nya dilepaskan, oksigennya diikat. Sehingga darah yang setelah melewati insang akan kembali kaya akan oksigen. Perhatikan gambar ikan di sebelah kiri. Jadi setelah darahnya kembali kaya oksigen, dia ditandai dengan warna merah ya, kaya oksigen. Kemudian dia akan kembali diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh, ke seluruh organ-organ tubuh yang membutuhkan. Begitulah secara sederhana sirkulasi darah pada kelompok-kelompok ikan. Mudah bukan? Nah, baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melihat tentang bagaimana sistem sirkulasi pada hewan yang lebih tinggi tingkatnya dari ikan, yaitu amfibi ya, kata. Untuk itu tetap bersama saya, tunggu video selanjutnya, kita akan sama-sama mengupas tuntas tentang sirkulasi pada katak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.